Jika di Indonesia ada pekerjaan yang layak, jika di Indonesia pendidikan yang kami tempuh menjanjikan pekerjaan yang layak, seperti di luar negeri, saya yakin nggak akan ada orang yang akan berangkat ke luar negeri. Kami tidak ingin merantau, Pak. Kami juga ingin paket, Pak. Kepinginnya kita itu di Indonesia. Berhubung negara tidak ada pekerjaan buat kami, maka kami akan bekerja di luar negeri. Ini yang legal loh, Pak. Yang ilegal itu loh, Pak. Apakah kami pingin, Pak, tadi ilegal? Sebenarnya saya cuma mikir. Nggak ada yang pingin ilegal, Mbak. Tapi karena tidak adanya pekerjaan di negara sendiri, kami terpaksa berjuang di luar negeri. Bang Irul, contohnya, di kampung halamannya sangat miskin. Di kampungnya hanya ada satu orang ke luar negeri, Mbak Yuman Nadiro, yang dari Medan. Di satu kampungnya nggak ada, cuma dia satu orang yang berani keluar negeri. Akhirnya Bang Irul dan istrinya datang ke Malaysia secara ilegal. Nggak saya pecah, Pak, tabrak motor. Apakah mereka suami istri pingin bekerja di Malaysia, Pak? Enggak. Jika di kampung halamannya dengan pendidikan SMP bisa bekerja, mereka nggak akan lari ke Malaysia. Saya yakin. Seandainya di kampung mereka tiap bulannya 2 juta, rutin, yakin pasti. Mereka pun nggak akan keluar negeri, Pak. Mereka nggak akan keluar negeri. Dengan pendidikan cuma SMP bisa mendapatkan pendapatan 2 juta. Mereka nggak akan keluar negeri. Tapi karena minimnya pendidikan kami, karena minimnya pekerjaan di negara kami harus berlarian menuju negara orang. Dan apes tidak ada dalam kalender, apes juga tidak tertulis dalam hidup kami. Dan kami bisa tahu kapan kami ketabrak, kapan kami mati, kapan kami sakit. Kami tetap berjuang. Salah satu saudara kita yang ada dari Jawa Tengah, Kendal, dia sudah overstay 5 tahun di Malaysia. Dia sudah siap, Pak, ingin pulang ke Indonesia, Pak. Dia sudah siap pulang ke Indonesia. Tapi takdir mengatakan lain. Hari ini dia mengambil SLP, surat pengganti paspor sementara. Setelah hari itu dia koma, Pak. Kemarin meninggal dunia, Pak. Kemarin di Malaysia meninggal dunia. Dia juga nggak ngerepotin pemerintah loh, Pak. Dia biaya sendiri. Keluarganya yang membiayai, dia nggak meminta dari pemerintah untuk memulangkan jenazahnya. Dia nggak meminta dari pemerintah belas kasihan untuk dipulangkan jenazahnya. Tidak. Keluarganya sendiri, Pak, yang ngurus jenazahnya. Dipulangkan sendiri, Pak. Karena dia sudah bekerja dan dia dapat uang, Pak. Kami, Pak, kalau bisa itu nggak akan keruwet sama pemerintah, Pak. Bener nggak akan memerlukan pemerintah. Jenazahnya diurus dewe, Pak, sama dulur ya, Pak. Jenazahnya nggak meminta uang dari pemerintah. Cuma meminta pada pemerintah untuk mengurus surat-suratnya. Mereka nggak minta sumbangan. Mereka nggak minta donasi dari siapapun, Pak. Orang Kendal, Jawa Tengah, Pak, meninggal dunia di Malaysia. Keluarganya yang melengkapi uangnya sendiri, dicari-cari sendiri. Karena Bapak tidak pernah mendengar rakyatnya menangis. Karena pemerintah tidak pernah tahu bahwa banyak sekali penderitaan di luar sana. Gak ada yang dengar suara kami, Pak.
Kenapa yang triliunan jenengan gak ngurusi, Bang? Kami rakyat kecil gak tahu, Bang, duit triliunan, Bang. Pegang 100 juta aja gak pernah, Bang. Kami sudah tahu Kamboja itu negara yang gak jelas. Tapi masih banyak saudara-saudara saya yang berangkat ke Kamboja, Bang. Yang dari Lampung meninggal dunia juga di Lampung. Keluarganya nggak punya uang, nggak dipulangkan mayatnya, Bang. Ya di Arab Saudi. Entahlah, saya nggak tahu. Saya ngomong apa lagi. Saya nggak bisa ngomong, Mbak. Biasanya saya live sampai berjam-jam. Saya hanya minta kalian share-kan video-video ini. Kalau memang pemerintah tidak bisa mendengarkan suara kita harus saling menguatkan satu sama lain. Harapan kita saling mendukung satu sama lain. Harapan kita jangan menjatuhkan satu sama lain. Jangan menghina satu sama lain. Jika ada saudaramu yang saat ini sedang kapesan, bantulah doa. Jika kamu tidak bisa membantu uang, bantulah doa. Karena tidak ada yang bisa membantu kalian kecuali orang-orang kalian sendiri. Tidak ada orang yang akan mampu menolong kita selain kita sendiri. Gak akan ada yang mampu. Gak akan ada orang yang akan dengarkan suara hati kita. Selain kita sendiri bergabung menjadi satu. Jangan pernah menjatuhkan satu sama lain. Jadikan pelajaran yang baik, buang yang jelek. Paketan kita seperti ini, ya sudahlah. Karena gak ada yang akan mendengarkan kita. Suara ini gak akan jauh kemana. Gak akan seorang pejabat tiba-tiba menanyakan, yakin pakai tamu gak datang? Yakin pakai tamu diodol-odol gak akan? Mereka berbicara tentang birokrasi dan birokrasi. Sementara prakteknya di lapangan mereka tidak tahu. Yang atas tidak akan pernah turun ke bawah untuk ngecek. Karena pekerjaan mereka bukan untuk ngecek. Para pemerintah yang di atas itu sibuk untuk rapat. Setiap kali saya telepon, mereka bilang, lagi rapat, Mbak, maaf. Maaf, Mbak, lagi rapat. Ya, Mbak, nanti saya hubungi masih rapat. Oh iya, Mbak, sebentar lagi masih rapat. Jadi mereka kerja dari jam 8 sampai jam 5, kerjaan mereka adalah rapat. Setelah rapat, hasilnya ya kita yang harus berdoa sendiri. Ya kalau selamat, ya kita nyampe. Kalau nggak selamat, ya tidak nyampe. Jadi itulah suara hati beberapa teman saya. Saya tidak berani mengatakan perwakilan dari kalian semua. Tidak semua orang setuju dengan apa yang saya katakan. Semua orang bingung ngurusin mereka sendiri. Karena itu teman-teman hentikan paket barang. Hentikan paket barang. Simpan uangmu. Simpan uangmu. Jangan simpan uangmu di paketan ya. Ntar dimusnahkan kalian. Saya kira barang-barang haram aja dimusnahkan. Dan ini adalah barang-barangnya TKW. Apa juga haram ya kok dimusnahkan? Saya mencoba untuk bertanya, bahkan saya minta 1 jam berbicara dengan mereka. Ya saya tahu diri, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa, ya saya nggak perlu meminta berlebihan. Saya sudah memohon untuk berbicara dengan mereka. Boleh nggak izinkan kami Zoom? Jangan birokrasinya deh. Dengarkan kami, bisa nggak? Atau dicatat saja? Nggak bisa, Mbak. Tidak bisa. Nggak ada yang mendengarkan kami. Saya sudah minta. Bahkan memohon dari beberapa instansi. Tapi ya saya sadar diri. Saya tuh tahu diri. Saya bukan siapa-siapa. Saya tidak meminta red carpet.
Saya tidak meminta red carpet. Saya cuma minta suara saya atau suara yang lainnya didengarkan. Kita harus bersatu. Tentang paketan ini sudah setahun ini jadi huru-hara. Bahkan ada yang bilang akan mensomasi saya. Somasi apa yang akan Anda berikan pada saya? Saya hanya ingin menyuarakan suara teman-teman saya. Saya diancam disomasi. Ya, sekali lagi, kita harus bersuara, kita harus bersatu. Jangan merasa jika kamu bukan ketuanya, maka ini semua tidak akan berhasil. Saya tidak pernah ingin menjadi ketua apapun, saya tidak ingin menjadi apapun. Izinkan saya menjadi diri saya, dan siapapun yang menyuarakan, saya akan mendukungnya. Jadi buat teman-teman, itu aja dari saya hari ini. Karena sebenarnya saya sudah janji akan teleponan dengan beberapa calo yang sudah menipu teman-teman, tapi saya tidak bisa, suara saya nggak kuat, dada saya apek, karena terlalu dalam luka yang ada di diri saya. Jadi luka ini sudah tertutup begitu lama. Saya tidak pernah nge-up lagi tentang, paketan, karena saya dimaki-maki oleh banyak orang. Tapi hari ini saya dengan berani menyuarakan lagi paketan karena ternyata akan dimusnahkan. Jadi bantu saya doa agar saya kuat, bantu saya doa agar saya tetap amanah, bantu saya doa agar yang mengatakan ingin menjomasi saya untuk berpikir ulang apa yang mereka katakan. Jadi bantu saya share. Jika di sini ada 500 atau 1.000 orang, kalian nge-share-kan 1.000 teks ini ke siapapun, kemanapun. Suara kita pasti didengar, nggak mungkin nggak didengar. Terjadinya sebuah goncangan karena kekuatan kita. Jika kita tidak kuat satu sama lain, maka kita sendiri yang akan hancur. Saya butuh dukungan kalian, saya butuh doa dari kalian. Jika suatu saat saya sudah tidak ada artinya lagi, saya akan mengundurkan diri saya sendiri. Karena itu, saya pernah ditawarkan sebuah jabatan yang tinggi untuk menjadi sesuatu, tapi saya tolak. Karena memang yang saya takutkan adalah rapat. Saya tuh takut banget dengan rapat. Karena setiap kali saya ada darurat menghubungi orang, orangnya rapat. Takutnya kalau saya sudah jadi orang, kalau saya sudah punya jabatan, saat kalian telepon saya dengan tangisan dan saya bilang, "Mbak, maaf saya lagi rapat." Betapa hancur hati kalian. Jadi saya tidak akan menjadi apa-apa dan menjadi apa. Saya akan tetap ada di sini bersama kalian. Saya akan tetap ada di sini mencoba. Saya akan tetap ada di sini bersama kalian. Jadi buat teman-teman, saya butuh doa kalian. Saya tidak akan mundur. Saya akan terus berjuang. Dan saya hanya butuh dukungan doa kalian saja. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena dalam bayangan saya beberapa orang yang meninggal dunia. Banyak orang yang bilang, "Miss Yuni jangan diambil hati." Ya karena itulah saya salah, Mbak. Karena saya diberikan hati untuk menolong. Sementara banyak orang di luar sana tidak punya hati. Jadi itu bedanya. Jika kalian bilang jangan dimasukin dalam hati, itu bohong. Itu bohong. Jika kalian melihat orang gila di depan kalian, jika kalian mendengarkan orang mengeluh di depan kalian, jika kalian melihat mayat di depan kalian dan hati kalian tidak goyah, itu namanya hati kalian sudah hebat. Tapi saya tidak memiliki hati sehebat kalian. Saya akan tetap menangis saat saya melihat mayat yang tidak seharusnya. Saat melihat paketan kalian diodol-odol dan dimusnahkan. Saya tidak kuat. Saya minta maaf, saya tidak kuat. Itu aja teman-teman. Kerja kita yang setengah mati, saya mohon untuk dihargai sedikit aja. Sedikit aja oleh pemerintahan kita. Dan semangat. Kita akan bertemu lagi nanti jam 2 bersama
cerita-cerita terbaru dan saya nggak akan meneruskan membahas paketan ini ya teman-teman ya. Karena, saya akan baper lagi dan baper lagi, saya akan terpancing emosi, nanti jam 2 saya akan ngabsen kalian di YouTube saya, Yuni TKW Hongkong, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih.